Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himni Ruhmayanti, NIM 190103030. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Nah, di sini saya akan membacakan atau mempresentasikan laporan rangkuman materi strategi pembelajaran dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Nah, pada pertemuan pertama yang dibahas yaitu tentang teori belajar, di mana teori belajar ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, teori belajar menurut pandangan teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua, belajar menurut teori humanistik. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, siswa telah mampu mencapai aktualisasi diri secara optimal. Teori humanistik cenderung bersifat eklektik. Maksudnya, teori ini dapat memanfaatkan teori apa saja asal tujuannya tercapai. Ketiga, belajar menurut teori kognitif. Pengertian belajar menurut teori kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Asumsi teori ini adalah bahwa setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertera dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Nah, yang keempat, teori belajar dalam pendekatan konstruktivistik. Dalam pendekatan konstruktivistik, pengetahuan bukanlah kumpulan fakta dari suatu kenyataan yang sedang dipelajari, melainkan sebagai konstruksi kognitif seseorang terhadap objek, pengalaman, maupun lingkungannya. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah ada dan tersedia dan sementara orang lain tinggal konstruktivistik. Yang kedua, objek-objek pembelajaran materi sekolah. Objek-objek pembelajaran matematika sekolah, di mana kajian objek pembelajaran matematika sekolah meliputi 4 cakupan sebagai berikut. Yang pertama, fakta kajian. Fakta memberikan kemampuan membedakan antara kebenaran sebagai semufakataan dan kebenaran yang didapat secara konsistensi. Kedua, konsep. Kajian konsep memberikan kemampuan memberikan contoh beberapa macam definisi. Yang ketiga, prinsip. Kajian prinsip memberikan kemampuan memberikan contoh prinsip dan menentukan kapan suatu prinsip diajarkan sebagai prinsip dan kapan diajarkan sebagai fakta. Keempat, keterampilan. Kajian penalaran memberikan kemampuan menyebutkan ciri-ciri penalaran deduksi, ciri-ciri penalaran induksi, dan ciri-ciri penalaran ilmiah. Nah, yang ketiga, susunan kegiatan belajar. Di sini ada 2 susunan kegiatan belajar. Pertama, kegiatan belajar pertama, matematika sekolah. Kegiatan 1 merupakan uraian tentang matematika sekolah, meliputi objek langsung pembelajaran matematika sekolah dan objek tidak langsung pembelajaran matematika sekolah.
Disinggung juga ilmu matematika yang deduktif aksiomatis. Nah, pada kegiatan belajar 2 yaitu kemahiran matematika. Kemahiran matematika diantaranya adalah penalaran, komunikasi atau penyebaran, dan pemecahan masalah. Penalaran yang dibicarakan adalah penalaran deduksi, penalaran induksi, dan penalaran ilmiah. Pada kegiatan belajar 1, matematika sekolah, pertama, hakikat matematika. Apa sih itu hakikat matematika? Matematika adalah salah satu ilmu dasar yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan teknologi. Yang kedua, ilmu matematika. Nah, di dalam ilmu matematika yang dipelajari antara lain objek, metode, sistem, himpunan pengertian, dan himpunan pernyataan. Yang ketiga, matematika sekolah. Yang dimaksud dengan matematika sekolah adalah matematika yang diajarkan di pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Bahan ajar matematika sekolah terdiri atas bagian-bagian matematika yang dipilih guna menumbuh kembangkan kemampuan dan membentuk pribadi siswa serta berpandu kepada perkembangan iptek. Ada 2 objek pembelajaran matematika sekolah, yaitu objek langsung pembelajaran matematika sekolah dan objek tidak langsung pembelajaran matematika sekolah. Objek langsung pembelajaran matematika sekolah adalah fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan. Sedangkan objek tidak langsung pembelajaran matematika sekolah diantaranya adalah disiplin diri, kemahiran matematika, apresiasi terhadap matematika, dan berpikir secara matematika, yaitu logis, rasional, dan eksak. Kegiatan belajar 2, kemahiran matematika. Penalaran. Penalaran dengan metode deduksi. Penalaran dengan metode deduksi yang biasa disebut singkat sebagai penalaran deduksi adalah penalaran menarik kesimpulan dari pernyataan yang berlaku umum diberlakukan kepada keadaan khusus. Penalaran dengan metode induksi atau sering disebut dengan metode induksi yaitu penalaran menarik kesimpulan dari pernyataan khusus yang didapat dari beberapa kali pengamatan diberlakukan secara umum. Sedangkan penalaran dengan metode ilmiah, pada pertengahan abad 20 mulailah orang menggunakan penalaran ilmiah, yaitu penalaran yang merupakan rangkaian berulang kali dari penalaran deduksi dan penalaran induksi. Kedua, komunikasi atau penyebaran. Matematika di masa permulaan pertumbuhannya merupakan alat untuk membantu menyelesaikan masalah kesulitan hidup sehari-hari. Karena bencana alam banjir yang menggenangi tanah pekarangan, kebun, dan persawahan menghanyutkan tanda-tanda yang dipasang sebagai batas pemilik tanah. Setelah banjir surut, timbullah masalah bagaimana menentukan batas-batas pemilikan tanah kembali. Untuk ini diperlukan pengetahuan matematika tentang pengukuran yang terdapat di geometri datar. Pemecahan masalah. Langkah dan strategi pemecahan masalah menurut George Polya yang dijuluki sebagai bapak dari pemecah masalah modern memberikan 4 langkah yang perlu dilakukan di dalam proses pemecahan masalah. 4 langkah-langkah tersebut antara lain: pertama, memahami masalah; kedua, memikirkan rencana pemecahan masalah; yang ketiga, melaksanakan pemecahan masalah; dan yang keempat, meninjau ulang pemecahan masalah yang telah dilakukan. Selanjutnya, pengertian pendekatan, model, metode, teknik, dan taktik dalam pembelajaran matematika. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran.
yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa atau student-centered approach. Kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Kedua, strategi. Menurut Kemp, mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, dengan mengutip pemikiran J.R. David Wina Senjaya 2008 menyebutkan bahwa dalam strategi pembelajaran terkandung makna perencanaan. Artinya bahwa strategi pada dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Ketiga, metode. Metode merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar, sehingga bagi sumber belajar dalam menggunakan suatu metode pembelajaran harus disesuaikan dengan jenis strategi yang digunakan. Istilah metode dapat digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Sebab secara umum menurut Kamus Purwadarminta, metode adalah cara yang teratur dan terfikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Sedangkan menurut KBBI, metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalnya, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Selanjutnya, taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalnya, terdapat dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya. Dalam penyajiannya, yang satu cenderung banyak diselingi dengan humor, karena memang dia memiliki sense of humor yang tinggi, sementara yang satunya lagi kurang memiliki sense of humor, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia memang sangat menguasai bidang itu. Selanjutnya, model pembelajaran. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Materi selanjutnya. A. Tinjauan tentang metode pembelajaran Realistic Mathematical Education atau RME. Pengertian RME. Pendidikan matematika realistik atau RME merupakan teori belajar mengajar dalam pendidikan matematika.
RME pertama kali dikembangkan di Belanda pada tahun 1970-an. Realistic Mathematics Education menempatkan realitas dan pengalaman nyata siswa dalam kehidupan sehari-hari sebagai titik awal pembelajaran serta menjadikan matematika sebagai aktivitas siswa. Siswa diajak berpikir cara menyelesaikan masalah yang pernah dialami. Selanjutnya, karakteristik dari RME. Menurut Trivers, metode pembelajaran RME memiliki 5 karakteristik, di mana diantaranya pertama, penggunaan konteks, kedua, penggunaan model untuk matematisasi progresif, yang ketiga, pemanfaatan hasil konstruksi siswa, yang keempat, interaktivitas, dan yang terakhir, keterkaitan. Selanjutnya, prinsip-prinsip dari RME. Menurut Suherman, ada 5 prinsip dalam RME, yaitu pertama, didominasi oleh masalah-masalah dalam konteks, melayani 2 hal, yaitu sebagai sumber dan sebagai terapan konsep matematika. Kedua, perhatian diberikan pada pengembangan model-model, situasi, skema, dan simbol-simbol. Yang ketiga, sumbangan para siswa, sehingga siswa dapat membuat pembelajaran menjadi konstruktif dan produktif. Artinya, siswa memproduksi sendiri dan mengkonstruksi sendiri, yang mungkin berupa algoritma, rule, atau aturan, sehingga dapat membimbing para siswa dari level matematika informal menuju matematika formal. Dan yang keempat, interaksi sebagai karakteristik dari proses pembelajaran matematika. Dan yang terakhir, intertwining atau membuat jalinan antara topik atau antar pokok bahasan. Kelebihan dan kerumitan daripada RME. Beberapa kelebihan metode Realistic Mathematics Education antara lain sebagai berikut. Pertama, RME memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa tentang keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan dunia nyata, dan kegunaan matematika pada umumnya bagi manusia. Kedua, RME memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa matematika adalah suatu bidang kajian yang dikonstruksi dan dikembangkan sendiri oleh siswa, tidak hanya oleh mereka yang disebut pakar dalam bidang tersebut. Selain memiliki kelebihan, RME juga memiliki beberapa kekurangan atau kerumitan. Di antaranya, pertama, upaya mengimplementasikan RME membutuhkan perubahan pandangan yang sangat mendasar mengenai berbagai hal yang tidak mudah untuk dipraktikkan. Yang kedua, pencarian soal-soal kontekstual yang memenuhi syarat-syarat yang dituntut dalam Realistic Mathematics Education tidak selalu mudah untuk setiap topik matematika yang dipelajari siswa. Terlebih lagi karena soal-soal tersebut harus bisa diselesaikan dengan bermacam-macam cara. Yang ketiga, upaya mendorong siswa agar bisa menemukan berbagai cara untuk menyelesaikan soal juga bukanlah hal yang mudah bagi seorang guru. Selanjutnya, konsepsi siswa dan peran guru dalam Realistic Mathematics Education atau RME. RME mempunyai konsepsi tentang siswa sebagai berikut. Siswa memiliki seperangkat konsep alternatif tentang ide-ide matematika yang mempengaruhi belajar. Selanjutnya, siswa memperoleh pengetahuan baru dengan membentuk pengetahuan itu untuk dirinya sendiri.
Pembentukan pengetahuan merupakan proses perubahan yang meliputi penambahan, kreasi, modifikasi, penghalusan, penyusunan kembali, dan penolakan. Pengetahuan baru yang dibangun oleh siswa untuk dirinya sendiri berasal dari seperangkat ragam pengalaman. Setiap siswa tanpa memandang ras, budaya, dan jenis kelamin mampu memahami dan mengerjakan matematika. B. Tinjauan tentang hasil belajar. Pertama, pengertian hasil belajar. Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang membentuknya, yaitu hasil dan belajar. Pengertian hasil menunjukkan pada suatu perolehan akibat dilakukan suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkan perubahannya input secara fungsional, sedangkan belajar dilakukan untuk mengusahakan adanya perubahan perilaku pada individu yang belajar. Perubahan perilaku itu merupakan perolehan yang menjadi hasil belajar. Jadi, hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar, yaitu berasal dari dalam diri orang yang belajar dan ada pula dari luar dirinya. C. Tinjauan tentang matematika. Pengertian matematika. Menurut Sujono, matematika diartikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang eksak dan terorganisasi secara sistematik. Matematika merupakan ilmu pengetahuan tentang penalaran yang logik dan masalah yang berhubungan dengan bilangan. Bahkan dia mengartikan matematika sebagai ilmu bantu menginterpretasikan berbagai ide dan kesimpulan. 2. Karakteristik matematika. Karakteristik matematika antara lain memiliki objek kajian abstrak, bertumpu pada kesepakatan, berpola pikir deduktif, memiliki simbol yang kosong dari arti, memperhatikan semesta pembicaraan, dan yang terakhir konsisten dalam sistemnya. 3. Tujuan pembelajaran matematika. Di dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas nomor 20 tahun 2006 tentang standar isi disebutkan bahwa pembelajaran matematika bertujuan supaya siswa memiliki kemampuan sebagai berikut: menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Selanjutnya, proses belajar mengajar matematika. Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan. Proses belajar mengajar pada dasarnya adalah interaksi antara hubungan antara siswa dengan guru dan antara sesama siswa dalam proses pembelajaran. Interaksi dalam proses pembelajaran mengajar mempunyai arti luas. Tidak sekedar hubungan antara guru dengan siswa, tetapi juga interaksi edukatif. Dalam hal ini, bukan hanya menyampaikan pesan berupa mata pelajaran, melainkan juga nilai sikap pada diri siswa yang sedang belajar. D. Tinjauan tentang pecahan. Pada prinsipnya, pecahan digunakan untuk menyatakan beberapa bagian dari sejumlah bagian yang sama. Jumlah seluruh bagian yang sama ini bersama-sama membentuk satuan atau unit. Dengan demikian, pecahan adalah bagian-bagian yang sama dari keseluruhan. Pecahan juga dapat diartikan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh. Penerapan metode pembelajaran Realistic Mathematics Education atau RME dalam meningkatkan hasil belajar.
Untuk memberikan gambaran penerapan pembelajaran RME, berikut langkah-langkah pembelajarannya. Langkah pertama, harus memahami masalah kontekstual. Langkah kedua, harus menyelesaikan masalah. Langkah ketiga, membandingkan jawaban. Dan langkah yang terakhir yaitu menyimpulkan. Penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian telah membuktikan bahwa metode pembelajaran RME terbukti mampu meningkatkan hasil belajar ataupun prestasi belajar siswanya. Terakhir, kerangka pemikiran. Berasal dari kondisi awal, pembelajaran dengan metode konvensional, selanjutnya hasil belajar siswa rendah. Kondisi awal terus berproses dari proses ke metode RME. Dari metode RME dibentuk karakteristik RME, yaitu A. Penggunaan modal, B. Penggunaan konteks, C. Konstruksi siswa, D. Interaktivitas, E. Keterkaitan. Nah, dari proses kondisi akhir pembelajaran bermakna, dan yang terakhir hasil belajar siswa meningkat. Pada pertemuan 7 kita diajarkan untuk praktik RME pada kelompok belajar kecil. Nah, pengalaman belajar matematika di bangku sekolah akan mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap pelajaran matematika. Bila pengalaman yang mereka rasakan positif, maka ia akan memandang bahwa matematika itu menyenangkan dan mudah. Sebaliknya, bila pengalaman yang mereka terima kurang menyenangkan, maka ia akan cenderung menganggap matematika itu membosankan, sulit, bahkan menakutkan. Persepsi yang berkembang di masyarakat saat ini adalah matematika itu pelajaran yang sulit. Tak dapat dipungkiri bahwa persepsi itu muncul sebagai akibat dari pengalaman yang kurang menyenangkan dalam belajar matematika di sekolah. Persepsi negatif itu mempengaruhi sebagian besar siswa sehingga mereka menganggap bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya minat siswa untuk belajar matematika. Nah, di sini saya mengambil contoh praktik yang kemarin. Bagian ini kegiatan belajar. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, alangkah baiknya seorang tutor atau pengajar mengarahkan siswanya untuk berdoa terlebih dahulu supaya materi yang mereka pelajari diberikan kemudahan untuk lebih cepat paham. Nah, gambar 1 ini pembacaan basmalah sebelum pelajaran dimulai. Nah, kedua, kemudian seorang pengajar harus memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada siswanya. Begitupun sebaliknya, agar tercipta interaksi yang baik antara guru dengan siswa dan juga proses belajar bisa berjalan dengan lancar. Nah, gambar 2 ini adalah proses perkenalan. Sebelumnya, saya di sini ingin menyampaikan bahwa permasalahan yang mereka hadapi dalam mata pelajaran matematika kebanyakan agak kesulitan dalam materi pembagian dan perkalian. Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk memberikan mereka pengertian tentang pembagian dan perkalian agar mereka bisa memahami dan mampu menerapkannya di sekolah. Untuk mengetahui sampai mana pemahaman mereka tentang pembagian dan perkalian, saya langsung menuliskan contoh soal untuk mereka selesaikan seperti pada gambar di bawah ini. Nah, kesimpulannya. Dalam pembelajaran matematika, seorang harus berani mencoba dan jangan takut salah. Dari pengalaman adik-adik SD ini, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa jika kita ingin melihat orang yang kita ajar mudah mengerti, sebagai guru kita harus bisa mengambil suatu metode yang mudah dimengerti, dan juga seorang guru harus bisa mengetahui karakter dari setiap anak sehingga kita bisa mengambil alternatif yang lain agar semuanya tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.